Sejumlah kegiatan telah dilakukan KPK, baik pencegahan, penindakan, dan kelembagaan pada pekan ketiga Mei tahun 2022. Berikut rangkumannya dalam KPK 24 jam. Dalam rangkaian program politik cerdas berintegritas atau PCB terpadu, KPK menggelar kegiatan eksekutif briefing yang diikuti oleh para ketua dan pengurus partai politik. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan bahwa partai politik punya peranan penting dalam menentukan masa depan Indonesia yang bebas dari korupsi, sekaligus melahirkan para pemimpin bangsa. Firly menerangkan PCB sebagai salah satu program pencegahan korupsi KPK diharapkan bisa meningkatkan kesadaran dan pengetahuan anti korupsi partai politik, serta meningkatkan integritas parpol dan seluruh pengurusnya. KPK mengundang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK untuk membahas penyelesaian penguasaan tanah dan kawasan hutan. PLT Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan IP Mariati Kuding menjelaskan bahwa Stranas PK mendorong percepatan penetapan kawasan hutan sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dan kepastian perizinan. Ketua KPK Firly Bahuri mengingatkan para kepala daerah untuk menjauhi tindak pidana korupsi. Hal tersebut dilontarkan pada saat rapat koordinasi dan dengar pendapat Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2022 di wilayah Sumatera Selatan. Mulai tahun 2022, KPK dan Kementerian Dalam Negeri serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP sepakat untuk melakukan pengawasan bersama upaya pencegahan tindak pidana korupsi se-Indonesia dengan menggunakan platform Monitoring Center for Prevention yang dapat diakses oleh publik melalui jaga.id. KPK melantik 43 pegawai pada jabatan fungsional baru. Pelantikan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa dengan dihadiri oleh sejumlah pejabat struktural lainnya. Cahya mengatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, jabatan fungsional termasuk dalam jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan. Jabatan fungsional bertujuan sebagai sarana untuk pengembangan karir dan peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan penugasannya masing-masing. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, KPK melaksanakan upacara Hari Kebangkitan Nasional yang dipimpin oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Acara ini dilangsungkan secara hybrid, dihadiri oleh para pejabat struktural dan seluruh pegawai di lingkungan KPK. KPK melakukan penahanan terhadap seorang tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi, pengadaan pupuk hayati untuk pengandalian organisme pengganggu tumbuhan pada Kementerian Pertanian tahun anggaran 2013. Tersangka HI selaku Dirjen Hortikultura pada Kementerian Pertanian tahun 2012 diduga telah mengarahkan dan mengkondisikan pengadaan pupuk untuk dimenangkan pihak tertentu serta mengubah nilai anggaran pengadaan tanpa dilengkapi data pendukung yang real. Atas perbuatannya, HI diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai 12,9 miliar rupiah dari nilai proyek 18,6 miliar rupiah. Demikian kegiatan pencegahan, penindakan, dan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terangkum dalam KPK 24 jam. Salam anti korupsi.